terakhir teman-teman. Mungkin dari yang di belakang Mas yang pakai kacamata. Sorry ya, nggak kelihatan sebelah sini. Ya, silakan di sana dulu, yang pertama. Cek ya, sebelumnya selamat malam rekan-rekan dan para pembicara. Perkenalkan, saya Ismail Basayeb, saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Yang ingin saya tanyakan malam hari ini terkait dengan diskusi interaktif. Mungkin saya akan keep tentang pendidikan, utamanya pendidikan tinggi, begitu bapak-bapak sekalian. Yang mau saya tanyakan adalah sejauh mana intervensi pemerintah dalam mengurus ataupun menghadapi politik anggaran terkait dengan pendidikan itu sendiri. Karena kalau misalnya kita bicara soal gagasan-gagasan bakal calon presiden kemarin di UGM, di narasi pada saat itu terdapat 3 gagasan dari masing-masing bakal calon presiden. Anies terkait dengan bagaimana menganggap pendidikan itu adalah sebagai investasi tapi bukan kos. Kemudian Ganjar Pranowo menyampaikan bahwasanya PTNBH yang kita anggap hari ini sebagai bagian dari praktik neoliberalisasi pendidikan tinggi itu tetap dijalankan. Begitu. Lalu beliau juga menyampaikan bahwasanya perlu ada remanage anggaran 20% pendidikan sesuai dengan konstitusi. Kemudian yang ketiga dari Prabowo Subianto menyampaikan bahwasanya dengan semangat yang luar biasa pada saat itu saya lihat di channel YouTube, beliau menyampaikan dan berdedikasi tinggi untuk dapat menggratiskan pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah terkait dengan gagasan-gagasan pendidikan itu selalu dibenturkan dengan politik anggaran pada proses-proses legislasi. Begitu. Nah, bagaimana intervensi pemerintah ini untuk dapat memproyeksikan gagasan-gagasan mereka terkait dengan pendidikan tinggi ketika memang di proses-proses legislasi itu gagasan-gagasan tersebut itu gugur, begitu. Dalam artian, misal anggaran harus ditambah sekian persen dan macam sebagainya, gitu. Tapi ternyata pada saat proses legislasi gagasan tersebut itu gugur, begitu. Artinya yang ingin saya tanyakan itu lagi tadi, yang pertama, bagaimana sejauh mana intervensi pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan, utamanya juga sampai dengan pendidikan tinggi, dan bagaimana pemerintah dapat mengintervensi ataupun bergerak sedemikian rupa terkait dengan politik anggaran di proses legislasi, begitu. Terima kasih. Mbak yang di belakang yang sendirian mungkin. Cek. Selamat malam, terima kasih. Sebelumnya saya Salwa Umiatik dari Ilmu Pemerintahan. Saya izin bertanya mengenai pragmatisme ya. Jadi saya pernah membaca kalau pemimpin yang lahir dari politik pragmatis itu akan menghasilkan pemimpin yang liberal. Lalu pemimpin yang lahir dari proses politik ideologis itu akan menghasilkan pemimpin yang berideologi pula. Dan kita bersama mengetahui kalau partai politik di Indonesia itu semuanya memiliki ideologinya. Tetapi bahkan dalam proses pembelajaran saya di ilmu pemerintahan pun dosen-dosen juga mengatakan kalau parpol-parpol yang ada di Indonesia ini mulai kehilangan ideologinya, begitu. Dalam artian mereka punya ideologi, tapi lama-kelamaan ideologi itu juga jadi samar gitu. Ya contohnya misalkan ada partai yang berslogan untuk uang cili tapi mengesahkan undang-undang yang meresahkan masyarakat kecil, begitu. Lalu bahkan ada juga partai yang berbasis agama tetapi kadernya korupsi. Dan kalau ditarik panjang, ternyata kalau di kampus juga kita kan ada ekstra ya, yang kita pun di situ berpolitik lah istilahnya. Kok saya khawatirnya akan ditiru begitu, karena bahkan di ekstra kampus sendiri yang saya lihat perkembangannya ada juga gitu yang berbasis agama tetapi melakukan fitnah seperti itu. Jadi bagaimana pandangannya, apakah dengan ideologi yang hilang ini artinya semua parpol itu udah bisa disebut pragmatis seperti itu? Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, Mas yang di bawah pohon. Ya. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Perkenalkan sebelumnya saya Razan Siregar, saya dari FISIP. Mungkin di sini ingin bertanya lah, juga mau ngupas sedikit ya. Mungkin tadi kalau kata Bang Rocky kan pesawat itu cepat atau membandingkan lah pesawat sama kita cepat, tapi si cepat-cepatnya dua kendaraan itu masih lebih cepat pengerjaan UU Cipta Kerja. Nah, cek dengan kendaraannya melalui peraturan pengganti undang-undangan. Tapi next kita lanjut. Tadi saya sepakat bahwasanya mahasiswa itu memang perlu dapat pendidikan politik seperti itu. Saya sepakat, betul. Cuman apa yang saya pahami, pendidikan politik itu fungsinya adalah untuk menghindarkan kita dari omong kosong di luar sana. Itulah fungsi pendidikan politik. Bukan menjadi suatu penggiringan untuk kita memilih calon mana enggak. Tapi pendidikan politik itu penting untuk kita dapat menghindari omong kosong yang ada di luar sana. Nah, dan berikutnya adalah kalau kita ngomongin pragmatisme, saya yakin lah dari seenggaknya kita asumsikan hari ini ada 3 calon lah. Memang belum semua mendaftar ya, tapi kita asumsikan ada 3 calon, ada Pak Anies, Pak Ganjar ataupun Prabowo seperti itu. Dan saya pun yakin 3-3 pasti pragmatis gitu loh. Omong kosong juga kalau misalnya mereka tidak pragmatis gitu kan. Nah, cuman yang saya tanyakan adalah karena kita di sini terbuka aja dan kita jor-joran lah istilahnya dalam mengupas pragmatisme yang ada di istilahnya yang ada di awan sana atau yang ada di kayangan sana yang mungkin barangkali kita sebagai mahasiswa ini adalah hanya sebagai penonton. Cek, oke. Yang kita nggak tahu gitu loh, ada apa sebenarnya sana dan kita hanya diperlihatkan di media itu yaudah gitu-gitu ada yang ya pokoknya omong kosong juga lah. Nah sebenarnya saya ingin menantang gitu ya ataupun mempertanyakan kepada kamerat pembicara di depan itu kiranya coba deh dikupas omong kosong apa yang sudah pernah atau mungkin yang disampaikan ketiga calon. Kita kupas gitu satu-satu supaya apa ya kita bisa pendidikan politik yang tadi Bapak sampaikan kita gunakan untuk yaudah, wah ini omong kosong, wah ini bullshit nih, wah ini omong tok gitu, gak cetol gitu. Cek ya karena seenggaknya kalaupun dari 3 pilihan itu gak ada yang tepat, saya masih ada pilihan keempat gak nyoblos sama sekali seperti itu kan. Jadi sebenarnya itu bentuk tantangan saya kepada para pembicara utamanya seperti itu. Jadi sekian ya pertanyaan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, ya itu pada akhirnya bangsa yang bisa tumbuh itu kalau IQ-nya makin lama makin bagus kan. Tapi problem kita untuk menghasilkan IQ mesti ada nutrisi. Dan itu artinya memilih antara memperpanjang jalan pikiran atau memperpanjang jalan tol. Karena itu cuma 2 hal yang bisa dipilih secara gampang. Untuk memperpanjang jalan pikiran, investasikan pendapatan nasional, APBN itu, kan udah diperintahkan oleh konstitusi, 20-25% untuk pendidikan di KIP, yang diapa-apain tuh. Perintah konstitusi. Tetapi kalau hanya pendidikan yang di KIP, sementara kemiskinan berlangsung, kesejahteraan tidak ada, ya otak nggak tumbuh. Oleh karena itu, selain pendidikan, kesejahteraan juga harus menjadi tanggung jawab negara, terutama kesehatan. Kalau kita baca harus berapa persen kesehatan itu? Menurut hitungan World Bank, yang masuk akal APBN 20% pendidikan, 15% untuk kesehatan. Jadi mesti keluarkan dulu 20 plus 15, 35%. Itu untuk menjamin ada IQ bertumbuh dan ada tubuh yang sehat. Itu aja dasarnya tuh. Nah itu yang mesti dikalkulasi sebelum menghitung berapa biaya untuk investasi jalan tol, kereta cepat segala macam. Kan itu mesti dikip dulu. Simple sebetulnya. Jadi soal pendidikan bukan sekedar mau bikin apa, tapi arahnya kemana, itu dasarnya begitu. Pendidikan itu mesti menghasilkan efek langsung pada manusia tuh. Ada tadi bertanya dari fakultas apa tadi? Perikanan. Fakultas perikanan itu harus didesain supaya menjamin ketersediaan protein melalui ikan. Nah, itu dasarnya. Jadi jangan fakultas perikanan itu hanya mensodorkan nama-nama ikan pada presiden. Itu dihafal-hafal. Jadi kita mesti makan ikan, bukan menghafal nama-namanya.
Dan kalau paling bagus makan kepala ikan, karena di situ sumber protein tertinggi. Ya memang. Nah, kita balik lagi pada desain pendidikan kita. Di mana-mana harus ada pegangan paradigma tentang arah pendidikan. Itu dasarnya. Di Prancis, ya karena basis dari pendidikan Prancis adalah peristiwa berubahnya sistem politik dinasti kerajaan pergi pada sistem demokrasi ditandai oleh revolusi Prancis yang isinya adalah égalité, liberté, fraternité. Égalité, kesetaraan, fraternité, persaudaraan, liberté, kebebasan. Jadi kalau tanya apa filosofi Prancis, égalité, fraternité, liberté, selesai. Dasarnya adalah pengalaman historis bangsa itu. Pengalaman historis bangsa itu keluar dari sistem kerajaan, pindah ke sistem demokrasi. Tanda sejarah, tanda historis dari berubahnya Prancis dari sistem monarki pada sistem demokrasi adalah dipenggalnya kepala Louis XVI di alun-alun kota Paris di suatu pagi tahun 1789. Dimulainya revolusi Prancis. Anda ingat bahwa dulu Raja Louis bilang nggak mungkin mahkota saya itu jatuh dari kepala saya karena mahkota saya dipasangkan oleh Tuhan dari langit. Lalu kata rakyat Prancis, coba kita coba apa benar mahkota itu dipasangkan oleh Tuhan. Lalu digereklah Raja Louis ini yang udah menghabiskan anggaran hanya untuk pesta pora. Ditaruh persis di tiang pisau gilotin, dipotong. Bukan cuma mahkotanya jatuh dari kepalanya, kepalanya putus dari badannya. Itu pertanda pertama bahwa kekuasaan raja tidak datang dari langit, tapi datang dari kesepakatan rakyat. Kedaulatan rakyat dipulihkan kembali. Setelah orang lihat bahwa ternyata kepalanya itu bukan datang dari langit, buktinya oleh rakyat dipenggal, selesai. Apakah Indonesia perlu peristiwa semacam itu untuk mengingatkan kembali kedaulatan rakyat? Saya nggak tahu. Apakah Monas bisa dipakai untuk the festival of torture? Udah ada fasilitas untuk impeach di dalam sistem demokrasi, nggak perlu lagi potong kepala. Tetapi saya mau terangkan itu sebagai fondasi kenapa orang Prancis selalu hidup di dalam egalitarianisme di kalangan mereka. Itu dasarnya. Dan Prancis harus menerima semua imigran karena itu janji konstitusi mereka tuh. Itu dasarnya. Jadi sistem pendidikan Prancis paradigmanya adalah égalité, fraternité, liberté. Digabung tiga-tiganya namanya human solidarity itu. Beda dengan sistem pendidikan di Amerika. Amerika tidak pernah mengalami revolusi sosial. Amerika dari awal melakukan pemberontakan terhadap kolonial yaitu Inggris. Jadi revolusi kemerdekaan bukan sosial. Dan Amerika bukan negara yang homogen, dia negara yang betul-betul majemuk. Nggak ada bangsa asli Amerika. Yang ada adalah Black American, Afro American, Hispania, orang Italia, semua bangsa tuh ada di Amerika. Karena itu ide kebebasan itu tinggi sekali di Amerika. Anda mau jadi apa aja silahkan. Beda dengan di Prancis, ada human solidarity. Di Amerika nggak ada istilah human solidarity, anything goes. You boleh jadi apa aja. Ada paradigma itu. Sekarang kita bertanya di Indonesia, filosofi paradigma pendidikan itu apa? Nggak ada. Yang ada diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro yang bunyinya kita hafal tiap kali. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Di depan memimpin, di tengah memberi semangat, di belakang mendorong. Di era Pak Jokowi, filosofi itu berubah menjadi Ing Ngarso Sung Korupsi, Ing Madya Mangun Dinasti, Tutwuri cawe-cawe. Rusak kita karena nggak ada
ide tentang pendidikan. Jadi bagian-bagian ini yang kita mau buka. Karena itu biasakan untuk bicara apa adanya tuh. Saya kasih kritik, saya nggak ada masalah dengan Pak Jokowi. Saya mengkritik kebijakan Pak Jokowi yang disebut bajingan tolol. Saudara-saudara akan jadi saksi saya di pengadilan karena. Tapi sekali lagi, otak manusia itu diarahkan untuk memberi kritik. Jadi jangan juga kritik, karena kritik adalah fondamen ontologi dari manusia. Anda disebut manusia kalau Anda mengucapkan kritik. Apalagi di kampus. Diinginkan ada perbedaan pendapat. Karena itu tadi, saya senang. Yang sana pro Prabowo, yang sana. Tetapi ada dalam suasana metodologis. Anda ucapkan kritik Anda. Sebaliknya juga, para panelis di sini mengucapkan kritik pada saudara. Karena tidak ada yang lebih tinggi selain argumen. Siapa yang argumennya lebih baik, mesti diterima. Nah, kita harus biasakan tuker tambah argumen, bukan intai mengintai sentimen. Itu dasar kehidupan kampus. Nah, saya mau pastikan itu ada di antara kita. Jadi sekali lagi, kemampuan untuk mengucapkan kritik itu dasar hidup kita. Tanpa kritik kita nggak mungkin hidup. Ilmu pengetahuan tumbuh karena kritik. Itu dasarnya. Jadi biarkan aja, ucapkan kritikmu. Mana kritikmu? Ini kritikku. Kan biasa. Semacam itu. Jadi sekali lagi, saya tadi menerangkan banyak hal yang mungkin Anda anggap, ya Rocky Gerung kalau menerangkan itu selalu kritik pemerintah dan pakai pendekatan filsafat. Filsafat itu selalu bersifat menyelewengkan. Filsafat seringkali orang kritik saya, kalau saya terangkan artinya hati-hati. Rocky Gerung memakai filsafat, itu artinya Anda akan dia sesatkan. Karena orang curiga tentang pikiran filsafat, padahal dia mesti belajar. Karena filsafat adalah the mother of sciences. Filsafat adalah ibu induk dari pengetahuan itu. Jadi baca lebih dalam lagi. Ini momentum kita, momen kita untuk mengembalikan pikiran sebagai fungsi kritik. Pikiran hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau saya berpikir, saya ucapkan pikiran itu dan tidak ada pertengkaran, artinya saya sedang berdoa, nggak boleh diganggu. Berpikir harus diganggu, itu maksudnya. Jadi saya udah terangkan tadi semua hal, dan seperti biasa saya menerangkan dengan maksud menyesatkan saudara, supaya saudara bisa temukan sendiri jalan yang tidak sesat. Itu dasarnya. Tapi percayalah, malam ini kalian saya sesatkan di jalan yang benar. Terima kasih.